Mari kita lihat firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Kalau Bapak Ibu lihat backgroundnya berarti masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu yang lalu ya. Nah, 2 minggu lalu dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, mari kita baca. Kalau Bapak pria membaca ayat ganjil, kaum wanita membaca ayat genap, dan kita semua baca ayat yang terakhir. Kau pria lebih dulu 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." 2, 3 ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Jadi ini adalah perkataan Yesus yang direkam oleh Yohanes, yaitu rasul murid Yesus Kristus ya. Nah, dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya. Jadi saya lambat-lambat menyampaikan, tapi kalau saya lihat di video lambat sekali rupanya saya ngomong. Setelah saya percepat sedikit, seperti tidak nampak ya. Tapi sekarang saya harus normal. Ngomong-ngomong, Pak Sila lagi tidak datang rumahnya. Saya doang, Tuhan ya. Saya di sini di Kalimantan. Ya, puji Tuhan lah, sehat beliau ya. Baik. Nah, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran dari dalam hati. Nah, firman Tuhan ini bagi anak-anak Tuhan yang sedang bertumbuh. Amin. Itu orang yang sama sekali belum lahir baru. Jadi firman ini sulit dicerna ya, sulit dicerna. Tapi jemaat-jemaat Tuhan sudah banyak mendengar firman, alur dari firman ini sudah dipahami semuanya. Amin. Semua kita paham. Haleluya. Ya. Dari dalam hati mengalir aliran-aliran air. Ternyata yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sekarang Yesus telah dimuliakan dan roh kudus sudah datang, dan air kehidupan itu mengalir dari dalam hati ya. Dari dalam hati. Nah, kalau air kehidupan mengalir, semakin dia mengalir, semakin kita merdeka. Semakin dia mengalir, semakin kita merdeka. Semakin ada gairah, semakin ada semangat. Tapi seringkali tidak bisa mengalir. Jadi gairah kita, semangat kita, antusias kita, saudara-saudara, itu ditentukan oleh keberhasilan kita mengalirkan ya. Keberhasilan kita mengalirkan. Tapi kalau dia nggak mengalir, itu berdampak kepada semangat kita, antusias kita, dan lain sebagainya. Gairah kita mengikuti Tuhan.
Nah, jadi kenapa orang nggak bergairah? Kenapa orang nggak semangat? Karena ada masalah dengan aliran itu. Bapak Ibu pastilah punya pengalaman sedikit banyak dengan itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang ternyata penentu kondisi kita itu terletak pada seberapa hebat aliran ini kita alirkan. Ya. Situasi kita, kondisi rumah tangga kita, kondisi rohani kita ternyata tidak lepas dari seberapa lancar aliran ini mengalir. Nah, kalau tidak mengalir, misalnya saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, saudara tidak kontak dengan Tuhan, itu berdampak pada rohani kita, berdampak pada rumah tangga kita, berdampak pada semangat kita mengikuti Tuhan, berdampak pada antusias kita melakukan firman. Ternyata pusatnya dari sana. Jadi ketika kita alirkan dia, saudara-saudara, itu adalah jalan bagi kita untuk berjalan dalam Tuhan dengan penuh kemenangan. Nah, mari kita perhatikan. Nah, karena itu harus dijaga supaya mengalir. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Siang salutna sasi jagaon, kumo dan majaga roham. Karena dari sana terpancar kehidupan. Nah, kalau kehidupan itu tidak terpancar, itu jadi masalah dalam hidup kita. Sementara kalau dia terpancar, itu akan membuat kita berhasil dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengikut Tuhan dan seterusnya. Ternyata kunci dari pengiringan akan Tuhan adalah hati kita. Jadi tugas kita sebenarnya hanyalah menyisihkan hal-hal yang mengganggu air itu, air yang memancar itu. Semakin dia bekerja, semakin bebas kita. Semakin dia mengalir, semakin bebas kita, semakin enjoy kita, semakin sukacita kita. Tapi kalau dia tidak mengalir, makin beratlah kita rasakan. Tentu Bapak Ibu bisa bercerita tentang itu. Pasti Bapak Ibu aminkan itu. Amin. Saudara bebaskan dia bekerja, saudara makin bebas. Saudara alirkan dari dalam hati saudara itu sebuah penyembahan, sebuah pujian, sebuah hubungan yang tanpa kendala. Saudara begitu enjoy dalam hidup, begitu saudara menikmati hidup. Walaupun masalah silih berganti, tapi saudara merasa ringan. Kok bisa begini? Padahal kita yang kontak dengan Tuhan, ternyata Tuhan urus semua. Tuhan urus semua. Makanya kuncinya ada di dalam hati. Jadi letak dari kepuasan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Semakin dia mengalir bebas begitu rupa, dan itu akan merembes sampai ke tengah-tengah rumah tangga kita, ke tengah-tengah gereja. Makanya kemana air itu mengalir, maka di sana ada kehidupan, ada ikan-ikan, ada pohon-pohon. Kemana air itu mengalir, sejauh mana air itu mengalir, di sana ada kehidupan.
saudara akan mempengaruhi. Nah, dan akan balik jiwa. Jadi saya sangat amin ya, pernyataan Ibu Teman. Kalau kita saudara-saudara menjadi gereja yang kontak dengan Tuhan, ya, kita tidak perlu takut dengan kehilangan identitas organisasi. Yang penting kita itu langsung menikmati Tuhan. Untuk apa sebuah organisasi tanpa hubungan dengan Tuhan? Memang di dunia bentuk organisasi. Saya sebagai ketua majelis wilayah, tentu saya biasanya ketua majelis wilayah kan lebih apa organisasi kan? Lebih kuat. Wah, gitu. Nah, saya mengatakan ini karena kita harus mengerti tentang Tuhan itu, ya. Makanya Yesus bilang telah tiba saatnya orang tidak menyembah lagi di gunung sana, bahkan di Yerusalem, tempat bait Allah. Jadi kalau wanita Samaria minder dengan tempat penyembahannya, kami hanya menyembah di Betel, orang Galilea hanya menyembah di Dan. Dan Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kami kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Karena Allah hanya hadir di bait Allah di Yerusalem. Tetapi Yesus pun tidak mengatakan kau harus ke Yerusalem. Itu semua akan berhenti. Tiba saatnya orang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Penyembah yang mencari Tuhan, ya. Supaya air itu mengalir, ya. Sumber air itu adalah Allah sendiri, hubungan, ya. Jadi kalau sebuah gereja nggak ada koneksi dengan Sang Hidup itu, maka kita akan lihat nanti apa akibatnya, ya. Ada beberapa hal yang akan kita lihat di sini. Nah, karena itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita nggak jaga, akhirnya nanti kita mati, akhirnya kita gersang, akhirnya kita kembali kepada gunung sana, gunung sini, di Yerusalem, kepada pola yang kaku. Dan yang membunuh Yesus adalah ahli-ahli Taurat yang menegakkan pola ini. Karena itu Bapak Ibu, jaga hati, ya. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semakin kita berhasil memancarkan kehidupan itu, bukan hanya kita yang ditolong, tetapi situasi kita pun ditolong. Kondisi kita, gereja kita. Jadi kalau mata air itu tertutup, bisa-bisa saja kita berteriak-teriak memanggil nama Tuhan, bertepuk tangan dan lain sebagainya, tapi tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Itu sama seperti apa? Dewa-dewa Baal. Ya dewa, kirimlah api, sampai mereka ambil pisau lalu dirarik badannya. Nah, begitu. Karena apa? Tinggal tata cara, tinggal metode, nggak ada lagi nyawanya, nggak ada lagi nafasnya. Nah, kita ini butuh nafas. Kita butuh nafas, bukan metodenya, ya. Jadi kalau nafas itu ada, hidup itu ada, Allah itu ada dalam hidup kita, kita bisa menikmati kehidupan ini dengan damai,
dengan penuh kebenaran. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu tema firman Tuhan hari ini. Nah, ini ada saya buat tiangnya. Tiang dari judul ya. Jagalah mata air dalam diri Anda. Amin. 2, 3 ya. Jagalah mata air dalam diri Anda. Kalau tidak dijaga, kepahitan yang datang. Hati yang penuh kepahitan bisa saja dia metodenya metode rohani. Bisa saja actionnya rohani, tapi dari kepahitan. Tetapi dampaknya, karena ini kan masalah roh ya, masalah roh spiritual. Walaupun metode aksi rohani itu bisa dirasakan orang dampaknya, bisa dirasakan orang. Walaupun tidak ada karunia membedakan roh, tapi orang bisa rasakan. Makanya kalau pendeta Ronda itu sekolah kita kami bilang, kalau engkau menyampaikan firman Tuhan dari otakmu, akan sampai ke otak jemaat. Tapi kalau kau sampaikan firman dari hatimu, akan sampai ke hati. Dari hati ke hati, dari otak ke otak. Jadi saya berjuang untuk menyampaikan dari hati. Amin. Dari hati. Mudah-mudahan sampai ke hati. Nah, kalau kondisi hati saya juga nggak benar, itu Bapak Ibu bisa rasakan juga. Karena ini pekerjaan Tuhan, Roh Kudus ada dan iblis pun ada. Makanya saya bergulat ini ya, menyampaikan firman ini bergulat ya. Melayani di altar pun bergulat karena dia sedang menyalurkan. Nah, jadi jagalah mata air dalam diri Anda. Nah, jadi muncul pertanyaan, apa akibatnya kalau tidak dijaga rupanya? Yang pertama kita lihat, kalau kita nggak jaga mata air itu, maka air kehidupan akan tercemar. Kalau tercemar, memang kita tulusnya hati kita menyembah, tulusnya hati kita memuji, tulusnya kita melakukan sesuatu. Tapi kalau nggak dijaga, ada yang numpang sikit-sikit dunia ini, numpang akhirnya tercemar. Gara-gara dia sedikit rusak susu sebelah. Jadi makanya saudara-saudara, misalnya saya sebagai seorang pengkhotbah, saya berkhotbah, bisa saja saya memberi ilustrasi yang membuat saudara terbuka, dan saudara nggak tahu. Waktu saya ke sana terjadi sebuah mujizat, lalu saya di tengah jalan udah mau ditabrak, stop, saya bilang jangan nangis, berhenti, saudaraku. Oh, sifatnya haleluya, bisa saja bohong, kan bisa saja bohong kan? Makanya di dunia ini banyak yang bohong. Makanya ada di Afrika mujizat terjadi dalam nama Yesus. Nah, setelah ditelusuri ternyata orang yang mengalami mujizat ini dipakai oleh penginjil-penginjil gitu, karena dia punya keahlian. Jadi orang ini, ibu ini, dia bisa memutar tangannya begitu rupa, gitu, diputarkan. Nah,
datang ke depan, dalam nama Yesus katanya, akhirnya sembuh. Oh, lurus. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata orang ini dipakai para penginjil karena dia punya keahlian memutar-mutar tangan. Dan banyak yang memuji Tuhan gara-gara itu, padahal sedang dikerjain begitu. Sedang dikerjain. Makanya Bapak Ibu, saudara harus punya kebenaran dalam diri saudara. Mintalah kudus menjadi. Jadi jangan mudah terpukau dengan fenomena mujizat. Bukan berarti kita nggak percaya mujizat. Semua kita percaya mujizat, amin. Karena Allah kita Allah yang hidup, Dia penuh kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi jangan kita terpukau dengan itu. Kita terpukau dengan Tuhan, amin. Karena semua bisa ditipu. Ya. Awalnya orang ini benar, tapi bisa saja lalu dia mengatakan dengan cara yang salah kan bisa juga memuliakan nama Tuhan kan. Caranya salah tapi nama Tuhan kan dipermuliakan. Buktinya banyak orang memuji Tuhan. Nah, jadi luar biasa sekarang di dunia ini ya, di dunia ini. Makanya anak-anak Tuhan harus mengerti kebenaran ini. Mengerti kebenaran ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tercemar, ya, tercemar. Dia tidak menjaga air itu, air kehidupan. Makanya dalam Alkitab dikatakan Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pada akhirnya yang kita hasilkan karena kita tidak menjaga, kita biarkan tercemar. Padahal awalnya begitu hebat Tuhan menjamah kita, akhirnya tercemar, kita nggak jaga. Ya akhirnya begini. Jadi dari Tuhan tidak ada yang salah. Ya dari Tuhan tidak ada yang salah. Roh yang Tuhan berikan pada kita itu adalah rohnya sendiri. Tapi kita punya tanggung jawab. Jangan sampai tercemar. Jadi banyak hal yang numpang ya, dalam diri kita ini numpang. Bagaikan apa namanya yang tumbuh di pohon-pohon itu apa namanya itu? Benalu. Numpang kita nggak sadar. Dan kadang kita sadar tapi kita biarkan numpang. Biarlah nggak apa-apa ya itu. Ringan-ringan ya itu dosa-dosa itu nggak apa-apa ya. Nanti mobil tikot tapi dalam nangis kau di gitu. Tapi mempengaruhi kehidupan. Kemana air itu mengalir, seharusnya kan ada kehidupan, malah kok jadi lain. Makanya saudara-saudara, banyak anak Tuhan juga. Saya ceritakan saja. Saya pernah diperkenalkan dengan seorang ibu. Perkenalkan Amang Pendeta ini usia tinggal di Medan. Oh, Muslim. Kalau ibu ini apa kerjanya, saya bilang sama pendoa syafaat.
Hebat pendua syafaat. Jadi pendua syafaat jadi digelari sebuah, jadi dianggap jadi sebuah pangkat. Pangkat ya. Jadi apa kita semua? Pendoa syafaat. Memang bisa juga sih, tapi kadang-kala orang jadi tidak mengerti artinya. Lalu di mana kau gereja? Di gereja mana? Oh, kemana-mana. Kan tugasku kan pendua syafaat. Kadang aku ke gereja ini, kadang ke gereja itu. Kan mulai kan? Mulai jadi lain. Nah terus, ada kelompok doa. Oh iya, bagus. Terus berapa kali seminggu berdoa? Oh berdoa terus. Kelompok ini kunjungi terus. Peperangan rohani dan lain sebagainya. Oh bagus. Suamimu gak keberatan. Aku tinggalkan dia di rumah. Jadi anak-anak bagaimana? Lo isi tak ketik nama layanon kata. Kan jadi lain kan? Nah di sini lo berdua nggak mengerti. Padahal urutan pertama dalam hidup ini adalah keluarga. Tuhan itu dalam hidup kita, ring pertama dalam hidup kita itu adalah keluarga. Lalu pekerjaan Tuhan. Jadi beda pekerjaan Tuhan dan Tuhan itu sendiri ya. Nah orang seringkali nggak mengerti hal ini. Akhirnya tidak lama kemudian sudah bagaimana rumah tanggamu? Nggak beda-beda tataran memang, tapi berdoa luar biasa. Artinya dia yang membiarkan kondisi ini. Bukan ada masalah, tapi ketidakmengertian dia yang membuat keretakan ini. Tidak ada yang salah tentang apa yang diterima dari Tuhan, tetapi dia tidak menjaga, akhirnya tercemar. Makanya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah tolok ukur, ya, tolok ukur patron dari semua pergerakan kita. Jadi nggak lihat akhirnya, nggak lihat. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, Yakobus 3 ayat 11-12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Bapak Ibu perhatikan di sini ada 3 kata yang saya garis bawahi. Adakah gitu. Jadi Yakobus mempertanyakan, adakah yang pertama dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Dan terus dari mana ini datang ini? Karena tidak dijaga ya tercemar. Kemudian adakah yang kedua? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Kita nggak kenal ya pohon ara dan pohon zaitun. Mungkin zaitun ada ya. Bapak Ibu kenal pohon ara dan pohon zaitun? Adakah katanya? Tapi saya beri ilustrasi. Adakah saudara-saudara pohon mangga menghasilkan semangka begitu? Jadi tidak ada, jawabannya tidak ada. Tidak mungkin saudara-saudara orang yang punya hati yang tercemar tapi menghasilkan, mengeluarkan air yang suci, yang bersih, tidak mungkin.
Artinya apa yang ada di dalam hati kita itulah yang akan kita keluarkan. Makanya jaga hati, jaga hati. Ya. Kemudian dikatakan di sini, adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Tidak ada. Itu harapan Yakobus. Jawabannya adalah tidak ada. Makanya dilanjutkan, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi makanya saudara-saudara, kalau orang barat bilang siburu bakar, molo buat yang puas saya marah. Setuju? Setuju? Katanya molo puas tak tumur fehita na penting masalah. Puas saya. Demi saya marah. Tapi menurut firman Tuhan itu salah. Ada yang puas, tetapi orang sakit hati. Ada yang puas ngomong, suka-sukanya. Memang puas, saya marah, tapi orang sakit hati. Makanya itu tidak mungkin terjadi. Amarah itu terjadi berasal dari dalam, karena tidak mungkin saudara-saudara gogoke seorang itu muruk peau alai rohaki dengan bias itu tidak mungkin menurut firman Tuhan. Karena bagaimanapun kalau hatinya bersih itu akan membuat orang yang mendengarkan tergugah. Karena hati itu kan prinsipnya. Kalau kita menyampaikan sesuatu dari hati ke hati, itu ya hati yang menerima. Kalau pikiran yang menerima. Artinya kita nggak bisa menyangkali apa yang ada dalam hati kita, nggak bisa memanipulasi. Makanya dijaga hati. Jadi ada upas bakat memang indah didengar, tapi belum tentu seirama dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang kita menyampaikan dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Bagaimana kita bisa menyampaikan lemah lembut? Tuhan akan memberikan buah roh kelemah lembutan. Memang kita kasarnya semua, makanya ada Roh Kudus memberikan buah-buahnya, kasih, sukacita, dan sejahtera, penguasaan diri. Jadi dalam Tuhan memang temperamen kita berbeda, tapi kalau sudah dalam Tuhan harus dipoles semua ini. Tidak boleh kita bangga. Memang semuanya karakterku dan bunyi-bunyi, ya itu bagus dan bunyi-bunyi, tapi metodenya, caranya jangan sampai orang termasalah. Karena apa? Kemana air itu mengalir ada kehidupan di sana, bukan malah jadi jauh orang. Amin. Bagaimanapun juga kita harus ikut firman Tuhan, bukan lagi kepuasan kita yang kita golkan, tapi apa yang Tuhan mau, karakter Kristus yang kita ingin tunjukkan. Karena kita kan seperti Kristus, semakin lama semakin lama. Memang prosesnya cukup panjang ya, prosesnya cukup panjang, tidak mudah. Misalnya kalau saudara menyidir Pak Bakar, Kasuber ya, Pak Putri, langsung dipotong dari situ. Kan bisa saja terpancing. Saya pernah gitu ke Banjar, di tekongan dipotong. Akhirnya saya agak kehilangan
ke jurang. Ya balik lagi. Kalau saya bilang apalagi yang melewati Sampria atau mau tidak ke Samosir, Sampria dari Medan, dia kan nggak pernah peduli. Ya saya selamatkan saja diri dengan tenang. Soalnya di mana ada ketenangan kan ada hikmat yang mengambil keputusan. Ya saya lewati saja lubang itu dengan bagus. Saya jalani saja lubang itu. Dia daripada saya maki-maki, toh juga dia kabur. Ya beda ya, setiap kasus beda ya. Bapak Ibu punya keputusan untuk punya saudara bisa mengambil keputusan dengan bijaksana dalam kasus yang berbeda ini. Bisa saja mungkin saudara marah-marah langsung sadar orang yang super yang apa itu maka mulai langsung sadar. Tapi nengok kasusnya. Tapi begitulah Indonesia ya. Mungkin belum nggak bisa seperti yang dilakukan. Tapi kadang juga ya. Perkareta, soalnya ini sudah perkareta. Padahal pasti kalau saya naik kereta, supir juga mungkin ngomong seperti itu ke saya kan. Oh saya pun perkareta juga, berarti sama nih sebenarnya. Nah, kalau ternyata sama, berarti hadapilah dengan dulu. Nah begitu saudara-saudara. Jadi bagaimanapun, kalau memang hati kita tercemar, tidak mungkin kita mengeluarkan buah yang baik. Pasti buah-buah kecemaran. Karena itu jaga. Kemudian yang berikut ya. Yang kedua, Bapak Ibu kita lihat, mengapa kita harus jaga mata air hati kita? Kalau kita nggak jaga, air kehidupan akan berhenti mengalir. Nah kalau berhenti mengalir, gimana lagi hidup ini? Akhirnya apa yang terjadi? Kepahitan, ya, pahit. Perhatikan air ini tadi hidup ya. Terus makin lama kering. Tapi masih ada bekas-bekas air, masih ada sumber air, masih ada pohon-pohon yang sudah jadi saksi. Makanya kalau Bapak Ibu sedang haus kan pahit kan, sedang haus pahit. Atau Bapak Ibu puasa 3 hari 3 malam pahit. Nah kalau gak ada air pahit. Kalau gak ada kehidupan Tuhan dalam hidup kita pahit. Sedikitnya masalah di rumah, tapi bisa jadi apa? Kayak neraka. Gak ada kehidupan. Hanya salah ngomongnya sedikit anak kita, tapi sudah hancur-hancuran di rumah. Gak ada gairah, gak ada kehidupan. Coba kalau ada kehidupan, masalahnya sama, tapi kayaknya tidak masalah. Nah, kalau gak ada kehidupan, gak ada kehidupan mengalir, sebanyak apapun uang saudara, tetap saja akan mendapatkan damai. Berapapun yang tambah barang saudara, tidak ada yang tidak menolong. Air kehidupan ini kalau mati, tidak ada dampaknya dan tidak ada semuanya gersang mati. Mungkin bisa menyebut Tuhan, tapi nggak ada kayak di awan-awan, jauh sekali. Walaupun saudara-saudara bagus menyanyi, oh semoga Tuhan, tapi saudara-saudara kayak sampai di dinding dan balik lagi ke kuping saudara. Nggak ada kehidupan. Awalnya kenapa? Gak dijaga hati.
bahaya. Kalau nggak dijaga hati bahaya. Kalau sempat mati, kalau pahit bagaimana? Gersang. Setelah gersang apa? Mati. Engkau dikatakan hidup padahal mati, kata Tuhan kepada jemaat di Sardis. Dia bagaikan zombie yang hidup. Jadi banyak orang Kristen bagaikan zombie kan, tapi mati sebenarnya, mayat yang bergerak. Kalau kita lihat di film-film itu kan, nggak ada semua yang dikerjakan kayak panas gitu. Setiap ada isu yang muncul di rumah tangga, perkelahian yang terjadi. Sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit berkelahi. Karena apa? Mati. Nah, ini sangat berbahaya. Awalnya nggak dijaga. Darah tinggi, sampai yang jauh-jauh dulu di sini. Dan tidak ada kepuasan. Apapun yang dia dapat tidak puas. Ini bahaya. Tuhan berfirman. Kenapa berhenti? Karena dia mengandalkan diri sendiri sebenarnya. Makanya Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang fana dan yang hatinya berpaling dari Allah. Ia seperti semak yang kurus dan kerdil di padang gurun, tanpa harapan untuk masa depan. Ia tinggal di padang-padang garam, di gurun tandus yang tidak berpenghuni. Baginya masa-masa yang baik sudah lewat untuk selama-lamanya. Ini jadi mengapa berhenti kehidupan ini? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengharapkan lagi, kita nggak mempertahankan. Nah, untuk mempertahankan air kehidupan ini butuh harga yang dibayar. Nah, anak-anak Tuhan ini nggak mau bayar harga. Lebih cepat ngambil di sana, toh juga damai-damai saja. Nggak merasakan kehadiran Tuhan, kayaknya damai-damai sajanya. Tapi dia nggak tahu kalau dia mati rohaninya, berhenti mengalir, itu berarti dia sedang mengandalkan diri sendiri. Nah, kalau dia mengandalkan diri sendiri, artinya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang fana. Terkutuk itu dalam bahasa aslinya anatema. Kalau orang Katolik seringkali mengucapkan anatema. Terkutuk artinya ditempatkan di luar. Sementara diberkati orang mengandalkan Tuhan artinya dia berada di dalam area Tuhan. Terkutuklah berarti dia ada di luar area Tuhan, ditempatkan di luar. Nah, kalau di luar berarti panas, dingin, hujan, badai, udah. Karena kesenangan dia di sana. Makanya jaga hati. Untuk menjaga hati butuh perjuangan, Bapak. Butuh perjuangan. Nah, kenapa saya nggak bisa mengalirkan air kehidupan ini? Kenapa saya nggak bisa menikmati Tuhan? Padahal kalau saudara menikmati Tuhan, itu menentukan kondisi rumah tangga, kondisi kenyamanan, kondisi ketenangan. Menikmati Tuhan itu sama dengan mengalirkan. Saudara tidak mengalirkan, tapi mengalir sendiri begitu. Akhirnya dirasakan oleh orang. Sapaan kita pun jadi berdampak. Nasihat kita pun berdampak karena ditopang oleh kuasa Tuhan. Ini gersang ya. Nah, bagaimana kalau hidup kita gersang begini? Kandasnya. Ini bukan karena Tuhan yang buat, tapi kita nggak jaga. Karena menjaga adalah jagalah berarti sebuah kata kerja. Saudara harus berjuang menjaga, jangan sampai.
Saudara harus memikirkan ini yang menghalang-halangi. Jadi kalau kita jaga hati, maka air kehidupan itu akan mengalir, akan memberkati hidup kita, memberkati orang lain. Dan kemana air itu mengalir, ada kehidupan. Kita kan mau jadi berkat kan? Amin. Cara menjadi berkat, jaga hati, biarkan Tuhan bekerja. Saya tidak mau begini ya. Makanya kalau ada kadang-kadang ya ada orang begini, ada Tuhan akhirnya puasa lagi. Oh kan untuk apa kan harus, makanya ada bayar harga Bapak Ibu. Sudah harus berdoa malam sampai pulih kembali. Nah jangan sampai karena sudah pulih kembali, gak berdoanya aku bisa menikmati Tuhan. Hati-hati. Jadi kalau pohon itu pohon itu ketika dia ditebang tidak layu. Hari pertama belum layu kan? Hari kedua belum layu juga. Hari ketiga masih hijau tapi sudah mulai. Hari keempat, kelima, keenam mulai coklat. Hari ketujuh sudah mulai, sebulan sudah rontok, siap untuk dilakukan. Nah ketika hubungan kita putus dengan Tuhan, hari pertama masih hijau, masih bisa. Oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi sudah putus. Hari kedua juga masih hijau. Hari ketiga, keempat, udah. Itu pelan-pelan. Makanya kalau begitu saudara-saudara harus berjuang, bayar harga. Karena Yesus sudah membayar hubungan itu dengan darahnya yang mahal, dan saudara harus menjaga hubungan itu. Itulah yang menentukan keberhasilan kita sebagai seorang Kristen berjalan di tengah dunia ini, yaitu lewat hubungan dengan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah begitu singkat jalan itu siapa? Yang terakhir, jika kita nggak jaga, Anda akan membangun kolam sendiri. Ya udahlah, akhirnya kita bangun kolam sendiri. Sebab 2 kali umat berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi 2 kali umat berbuat jahat. Kejahatan yang pertama, mereka meninggalkan aku, akhirnya kering. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan itu kering. Itu sama seperti Elimelek, Sinobi, Mahlon, Gideon. Akhirnya ketika mereka tinggalkan Tuhan, mereka kering, gersang. Akhirnya pulanglah Naomi sendiri. Jangan panggil aku Naomi, karena Naomi artinya adalah manis, cantik. Panggil aku Mara, pahit. Karena aku pergi kabur dari Tuhan, pergi ke Moab, aku membawa semua harta-hartamu dan imanku. Tapi sekarang sudah kandas. Panggillah aku pahit. Memang pahit dong, tahu bisa. Kupikir dong langsung itu. Orang yang meninggalkan Tuhan itu kepahitan. Nah makanya kalau ada kepahitan dalam hati kita, hati-hati ya. Jangan-jangan saudara sudah mulai mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Kejahatan yang kedua adalah mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya, ini yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Padahal Tuhan inginkan kita menjadi saluran bagaikan sungai yang mengalir, tapi kita buat menjadi sebuah kolam. Takut kita kehabisan air. Padahal kalau Tuhan sumber air, itu akan terus mengalir. Itu sama dengan apa? Sama dengan laut mati. Ini dari Galilea. Dari Danau Galilea ini, dari Danau Merah namanya turun air ke sini. Dari Danau Galilea turun air ke sini. Nah, kenapa disebut laut mati? Karena laut mati ini dari sini datang air, dari sini air. Tapi ini tidak
yang seperti ini, yang tidak bisa mengalirkan kehidupan, dia bagaikan laut mati. Tidak ada kehidupan, tidak bisa menjadi berkat. Semuanya ke dia, dari selatan, dari sini, dari sini, dari sini. Makanya tidak ada ikan yang hidup di sana. Jadi anak Tuhan yang seperti ini, yang membuat kolam bagi dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, maka ini akibatnya tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa jadi berkat. Padahal kita mau jadi berkat. Amin. Amin. Anak Tuhan yang seperti ini bagaikan laut mati. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita tidak membuat kolam. Kolam itu airnya itu karatan. Tapi Tuhan ingin kita menjadi aliran. Aliran yang mengaliri. Air itu berasal dari Tuhan. Kita hanya sebagai perantara. Makanya kalau saudara mau diberkati, jadilah menjadi berkat. Amin. Mengalir. Jangan biarkan berhenti pada diri saudara. Nanti saudara jadi mati. Amin. Itu prinsip firman Tuhan. Jadi kalau saudara kenapa bisa mati rohani begitu? Mati berkat kita, ya karena kita membuat kolam itu tak menampung semua. Akhirnya kita gak sehat secara rohani. Tapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain selanjutnya. Dan tidak akan habis. Amin. Amin. Betul doa amin. Betul atau tidak betul? Pasti amin. Amin. Haleluya. Nah, akhirnya saudara, kesimpulannya adalah jadi baca sama-sama 2-3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Biarlah mengalir. Jaga dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, sehingga kita menjadi berkat bagi gereja kita, bagi daerah kita. Haleluya. Pemain musik datang ke depan. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian.